Ada salah satu ustadz yang banyak sekali pengikutnya, ini memberikan pernyataan yang menurut saya kontroversi sekali, yaitu apa? Mengenai masalah onani. Mohon maaf, ini saya bicarakan karena ini terkait dengan hukum, terkait dengan penjelasan ulama-ulama kita. Onani atau masturbasi itu dianggap salah satu yang tidak membatalkan puasa. Karena ustadz ini mengkiblat kepada syekhnya yang mengatakan bahwa syekhnya katanya bahwa onani itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini berat sekali karena berbeda dengan hampir semua madhab kita, mulai Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya mengatakan bahwa onani atau masturbasi itu dapat membatalkan puasa. Iki catatan dengan baik. Jangan sampai kita ikut-ikutan yang seakan-akan benar padahal menyalahi ulama-ulama kita. Nah, ini berat sekali. Nah, kalau saya melihat, jadi kita tidak tidak nyerang siapapun, tidak. Apalagi ini bulan puasa, tidak perlu sebut namanya, orangnya siapa juga tidak perlu, ya. Kita sekarang ini imsak, tidak perlu mencaci, jangan mencaci. Memang kita tidak punya kebiasaan mencaci, memaki, menghina, tapi kita menyampaikan hukum yang benar. Gimana hukum yang benar menurut para ulama? Ya apa sih sebenarnya ulama itu menghukumi masalah satu permasalahan ini, onani ini. Nah, salah satu ustadz ini mengatakan, kenapa kok tidak membatalkan? Karena memang tidak ada dalilnya. Nah, ini kalau bicara tidak ada dalilnya, ikan repot kan? Kan tanya, mana dalilnya, mana dalilnya? Sebenarnya kalau kita mau ngecek dalilnya, hampir semua kitab-kitab kita di ulama salaf ini yang mau mondok, semua ada dalilnya. Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya pakai dalil yang sama. Apa yaitu? Yaitu dalam Sahih Bukhari, tercantum dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 7492, atau kalau dalam Sahih Muslim 1151. Iki cateten ben ngerti awakmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, bahwasanya setiap amalnya anak cucunya Nabi Adam itu dilipat gandakan. Al hasanah asyru amsaliha, satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10, sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat kebaikannya. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla illa shaum, Allah berfirman kecuali puasa. Kenapa kok puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Lah ini mahal syahidnya, yang kenapa onani bisa jadi membatalkan puasa. Yang ini yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, karena aku. Dari sini, dari hadis singkat ini, sehingga ulama madhab kita yang ada 4 ini mengatakan dia meninggalkan syahwat itu salah satunya adalah dengan onani. Sehingga kalau ada orang melakukan onani, maka dia tidak meninggalkan syahwatnya, berarti dia tidak dianggap berpuasa.
Karena dia tidak dianggap berpuasa, berarti onani adalah salah satu yang membatalkan puasa. Makanya jelas hadisnya ada. Kalau bilang tidak ada dalilnya, maka dia mungkin tidak bisa memahami hadis ini. Kita memahami hadis itu jangan dari kita, tapi fahamilah hadis itu sesuai dengan pemahamannya para ulama-ulama kita. Ya opo Imam Syafi'i cara memahami, ya opo Imam Hanafi cara memahami, jangan cara-cara pemahaman kita sendiri. Sehingga kalau kita melihat dalam apa namanya ini kitab I'anatul Talibin, ini kitab idola saya ini, dikatakan di sana, wah tidak hanya kitab ini aja, semua kitab sebenarnya kalau kita mau buka, salah satu yang membatalkan puasa bijima'in, dengan jima. Wa illam yunzil, walaupun tidak sampai keluar sperma, jima tok, berhubungan suami istri tok, itu sudah membatalkan puasa walaupun tidak keluar sperma. Wastimna walau biyadihi au yadi halilatihi, atau berusaha mengeluarkan sperma sampai dia keluar sperma, onani, walau biyadihi, walaupun dengan tangannya, au yadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya yang halal bagi dia. Maka ulama berani mengatakan ini membatalkan puasa. Kalau tidak ada dalil yang jelas, ulama tidak akan berani menghukumi batalnya puasa. Hanya saja memang berbeda dengan jima. Kalau masalah istimna, kalau jima ada kafarot, diteruskan dalam kitabnya ini, wayajibu watajibu kafaroh alaman afsadahu aisaum Ramadan bijima. Memang kalau dalam jima ada kafarotnya karena memang nasnya begitu jelas. La bil istimna wa aklin, tidak dengan istimna, onani dan makan. Kalau memang itu memang beda. Tetapi kalau masalah membatalkan puasanya, sudah barang tentu membatalkan puasa karena bertendensi dengan hadis tadi itu. Kalau tanya tidak ada dalilnya, bohong, tidak benar. Kalau tidak tahu dalilnya, ya kita kasih tahu dalilnya, gitu loh ya. Wong tertera jelas dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, kecuali tidak bisa memahami dalilnya. Maka kalau tidak bisa memahami dalilnya seperti saya yang bodoh ini nggak tahu dalil, maka saya mengkiblat cara para ulama memahami dalil itu. Sehingga bagi kita tetap dalam pemahaman yang kokoh, tetap dalam pemahaman ulama salaf yang benar. Bagaimana? Bahwasanya onani, masturbasi itu adalah salah satu yang diharamkan oleh agama. Haram, betul-betul haram, dan juga adalah sesuatu yang dianggap membatalkan puasa. Ini aja mungkin sekilas tentang masalah hukum onani ini dalam masalah kaitannya dengan puasa. Semoga barokah manfaat.